Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, 1. Membaca dan memahami bacaan. 2. Mempraktikkan gerak kuat dan gerak lemah kaki pada suatu tarian. 3. Menyelesaikan lembar soal matematika tentang satuan waktu. 4. Menguraikan perubahan energi yang terjadi pada suatu kejadian atau kegiatan. 5. Menyelesaikan soal cerita terkait dengan satuan waktu tertentu. Yuk kita mulai pembelajaran 3. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Nah, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin atau sering kita sebut kincir angin raksasa. Lalu turbin tersebut menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Nah, dari sini, dari turbin ini, dari waduk ini, itu disambungkan melalui kabel-kabel dan tiang listrik dan dialiri ke rumah-rumah warga ya nak, sehingga rumah-rumah warga dapat teraliri listrik, sehingga ada penerangan dan lain sebagainya. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk ya nak, kita harus mensyukurinya. Selanjutnya, selesai bercakap-cakap dengan teman-teman, kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan, seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari karena menari menguras energi. Nah, di sini nanti akan Ibu tampilkan contoh gambar tarian Lani. Kalian bisa mengikutinya di rumah. Yang pertama yaitu tangan di pinggang, kaki kanan atau kaki kiri diangkat secara bergantian. Yang kedua, tangan di pinggang, lalu goyangkan pinggang ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Yang ketiga, tekuk kaki ke belakang, lalu tekuk tangan ke depan. Lakukan ini secara bergantian. Setiap gerakannya diulangi sebanyak 3 kali ya nak. Ini untuk tugas kalian di rumah nanti. Nah, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah.
Sebagai panduan, digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Misalnya, 1. Pukul 5 Lani bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah berapa ya kira-kira lama kegiatan Lani? Ada yang sudah tahu? Ya, ini tinggal kita kurangkan saja ya. Jam 5.30 dikurangi dengan pukul 5. Seperti ini. Nah, hasilnya itu 30. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan Lani dari bangun tidur sampai menyiapkan perlengkapan sekolah adalah 30 menit. Kalian bisa lanjut mengerjakan soal berikutnya ya di rumah untuk latihan. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah dengan lebat, yang hasilnya akan kalian manfaatkan, akan kalian makan dan menjadi sumber energi bagi tubuh kalian. Jadi kalian harus menghargai dan menghormati para petani ya nak, bukan hanya buah-buahan, tapi juga sayur-sayuran, terus juga ikan yang dari laut dibantu oleh nelayan, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai dari menanam pohon kapas sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju. Coba kalian amati nih, gambar yang pertama, ada petani yang sedang menanam pohon kapas. Nah, yang kedua itu ibu yang memakai baju warna hijau sedang menenun kapas. Apa sih menenun itu? Menenun itu menyatukan helaian-helaian kapas sehingga menjadi sebuah bahan. Setelah menjadi sebuah bahan, bahan itu dibentuk pola untuk dijadikan baju kalian, yaitu dijahit dengan mesin. Butuh lama ya prosesnya. Nah, kalian harus menghargai ya apa yang kalian miliki saat ini. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan yang akan digunakan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Dan gambarkan dengan jarum jam. Jawabannya itu kita coba ya di sini. Pertama itu Bunia berangkat jam 8 lewat 30. Lalu ditambah dengan 45 menit. Nah, kita tambah ya. Ini hasilnya 5, ini hasilnya 7, ini hasilnya 8 dan 0. Oke, hasilnya itu jam 8.75. Di jam 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam itu 60 menit. Nah, setelah itu di sini ada 75. Berarti kita kurang ya. 60 salah. 75 dikurang 60 sama dengan 15. Nah, yang satunya ini kita jadikan jam ya, kita tambahkan. Maka hasilnya menjadi pukul 9.15. Sudah paham sampai di sini ya? Oke. Kita lanjutkan.
Sebentar. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ya tadi seperti coret-coretannya Bu Guru. Di sini ada penjelasannya. Selanjutnya, nah ini dia jadinya jam 9 ditambah 15 yaitu jam 9.15. Nah, di sini juga Bu Guru sudah mencontohkan gambar jarum jamnya ya. 15 itu jarum panjangnya ada di angka 3 dan jarum pendeknya ada di angka 9. Lanjut. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah waduk Jatiluhur dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau sering kita sebut PLTA. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi, perikanan, dan juga tempat wisata. Nah, dari pembelajaran tadi kita juga bisa mengambil manfaat ya dari seorang petani yang mengeluarkan energinya untuk menanam buah, untuk menanam kapas yang kita gunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita wajib mensyukuri apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah kita dapatkan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke waduk. Waduk itu berisi air, di mana air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia. Seperti dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 30. Allah menjelaskan bahwa air atau ma adalah bahan baku kehidupan. Di sini ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya membuat video memeragakan gerak kuat kaki dalam tarian. Nah, untuk video ini setiap gerakannya diulang 3 kali. Tidak usah menggunakan lagu ya. Videonya dikirim ke link lapor mandiri. Ya, thanks for attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, atau orang yang mendampingi kalian belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.